Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Baik, Pasti baik, Kak. Wah, puji Tuhan ya, kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Iya, betul Kak. Tapi untuk lebih semangat lagi, kakak mau nyapa nih teman-teman dari masing-masing kelas. Yang pertama, Shalom Pak Pratama. Shalom Kak. Nah sekarang kita coba tanya kelas Madia. Shalom Madia. Shalom Kak. Kayaknya kurang semangat ya Kak, coba kita ulang. Shalom Madia. Shalom Kak. Yang terakhir kita mau sapa dari kelas remaja. Shalom remaja. Shalom Kak. Oke, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau bawakan satu buah pujian. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga pada hari Minggu ini kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Ya Bapa, sekarang kami memulaikan ibadah kami. Biarlah Allah menyertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah menjadi seturut kehendak Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oh iya Kak, kok muka Kak Cindy kayaknya lagi bete gitu, coba kita tanya kenapa. Kak Cindy, kok mukanya murung sih? Ya nih, kalian tahu nggak sih? Mungkin juga teman-teman udah tahu ya. Bulan ini tuh lagi banyak diskon, apalagi minggu lalu tuh ada 10-10 kan. Terus aku tuh pengen beli HP baru gitu, ada yang aku suka, cuman aku ketinggalan. Terus aku uangnya juga kurang cukup, jadi aku kesel, terus aku sedih. Ya nggak enak hati lah, pokoknya nggak dapat barang itu. Kan kakak masih punya handphone. Iya Kak, Iya sih, masih ada, cuman bosan. gimana untuk ngehibur Kak Cindy dan teman-teman semua di rumah, kita angkat satu pujian yaitu mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia
yang di rumah sudah pada senang juga Iya, ya, betul, hatinya Kak. udah damai. Tapi rasanya kurang lengkap kalau kita belum mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Betul, Kak. Benar, Kak. Nah teman-teman, kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu buah pujian, kita mau bawakan lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami siap mendengarkan firman ini Tuhan. Seperti yang telah tadi nyanyikan Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami Tuhan, sederhanakanlah iman kami Tuhan, agar kami bisa menerima firman yang disampaikan oleh hamba sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku yang terkasih, kelas pertama Madya Remaja. Nah, teman-teman semua, adik-adikku semua, apa kabar? Tetap jaga kesehatannya di rumah, tetap jaga jarak, jangan kemana-mana ya, tetap harus standby di rumah, oke? Tema kita hari ini adalah keinginan dan kebutuhan. Bahan yang kita ambil di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Oke, abang ulangi lagi ya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang 23. Abang akan bacakan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar,
tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, adik-adik semua, ada yang tahu ini Korintus ditulis sama siapa? Nah, benar adik-adikku semua, oleh Paulus. Ini surat untuk menegur Korintus. Kalau kita flashback tentang sejarahnya, kota Korintus ya, abang jelaskan. Kalau ada yang belum tahu dari kelas pertama Madya Remaja, kota Korintus bukanlah kota kuno. Pada zaman Paulus, umur kota ini belum ada 100 tahun. Bandingkan dengan kota Roma yang sudah sekitar 750 tahun dan Yerusalem yang sudah 1000 tahun. Setelah dihancurkan pada 146 sebelum Masehi oleh Julius Caesar, membangun Korintus pada tahun 44 sebelum Masehi. Ia terletak di leher sempit semenanjung Yunani. Di dua sisi kota dibangun pelabuhan yang sangat besar menghubungkan jalur Asia Kecil ke semenanjung Italia melewati Laut Mediterania. Oke. Itu sebabnya Korintus menjadi kota metropolitan pada zamannya, ibu kota provinsi Kekaisaran Roma, Akia di Yunani Selatan. Korintus selain sebagai pusat perdagangan di semenanjung Yunani, pada zaman Paulus, kota ini adalah kota wisata yang sibuk dan dipenuhi pelancong. Nah, kalau kita lihat di sini, kota Korintus itu kota yang sangat sibuk. Berarti ibaratnya kayak di daerah Bandung ataupun Jakarta. Ya. Namun daya tarik kota adalah kuil-kuil Dewi Afrodit dan Dewi Asmara dengan 1000 pendeta perempuan yang menjadi pelacur bakti bagi orang-orang yang berkunjung ke kuil mereka. Sebenarnya kalau kita lihat itu kota Korintus adalah kota yang maju, tapi kalau kita lihat adik-adik semua, mereka tuh salah dalam arti persepsinya, salah menggunakan kekuasaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kota yang udah maju, kota yang udah keren gitu, tapi salah digunakan oleh rakyatnya, teman-teman semua, adik-adikku semua. Nah, itu sebabnya Paulus menasihati jemaat Korintus bahwa kita sudah bebas merdeka dari dosa. Tetapi abang akan sedikit menekankan, tetapi kebebasan itu menjadi kebebasan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita udah merdeka nih, merdeka dari dosa, merdeka dari berbagai ya hawa-hawa nafsu. Nah, kemerdekaan itu jangan disalahgunakan adikku semua. Udah merdeka nih, besok saya bertobat, besok lagi berbuat dosa lagi, besok berbuat dosa lagi, besok lagi bertobat. Nah, itu salah adikku semua, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang menjadi perenungan untuk kita semua adikku semua. Dalam menggunakan kebebasan itu, hendaklah direnungkan terlebih dahulu. Apakah itu berguna untuk diri kalian? Apakah itu membangun? Apakah itu tidak merugikan orang lain? Apakah itu memuliakan Allah? Ya. Kita memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu hendaknya digunakan penuh dengan tanggung jawab. Jadi, sebagai orang-orang yang udah merdeka dari dosa, kita harusnya penuh dengan tanggung jawab apa yang telah diberikan Tuhan. Bukan semuanya kalian udah merdeka, ya udahlah nanti hari ini aku berbuat dosa, besoknya aku bertobat. Bukan kayak gitu adik-adikku semua ya. Itu imannya enggak tegak itu, ya. Nah, jadi menyangkut dengan tema hari ini, keinginan kebutuhan. Adik-adik yang terkasih, ada yang tahu gak sih keinginan itu apa sih? Nah, abang jelaskan ya. Keinginan itu tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi adik-adikku semua. Dan kebutuhan, kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup. Nah, jadi bedakan antara keinginan lu dan kebutuhan. Biasa kalau keinginan tuh, apalagi kemarin kan itu ada diskon 10-10 tuh sale. Wah, kalian tuh pengen mendapat misalnya HP atau barang-barang kalian yang diinginkan, brand-brand yang ternama, udah enak nih, udah keren gitu ya. Wah, ternyata itu keinginan kalian, bukan kebutuhan kalian loh gitu. Itu harus hati-hati adikku semua, jangan sampai kebebasan kalian itu disalahgunakan. Nah, abang juga mau ingatkan juga, sebagai adik-adikku yang masih duduk di SD, SMP, SMA, mungkin waktu kalian masih sekolah, belum terjadi pandemi COVID-19 ini, adik-adik mungkin waktu itu dijatah untuk orang tua untuk main game itu mungkin 2 jam
seminggu sekali gitu ya. Tapi kalau kita lihat itu setelah terjadi COVID ini, akhirnya membutuhkan handphone atau gadget adikku semua. Nah, orang tua akhirnya memberikan gadget untuk kalian untuk belajar. Tapi apakah kebebasan itu yang diberikan orang tua itu berguna untuk adik-adikku? Enggak. Hati-hati ya adik-adikku semua. Setelah orang tua percaya kepada kalian, kalian jangan memakai HP itu dengan sewenang-wenang kalian gitu. Maksudnya kalian artinya untuk belajar ya, jangan untuk main game atau nonton YouTube. Ya, usahakan dulu pendidikan kalian dulu karena masa pandemi ini harus kita ya majukan lah ya. Teknologinya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya adikku semua. Nah, di sini juga abang akan memberikan dampak negatif sih untuk harus waspada adikku semua. Kalau kita sering main game dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam nih nggak berhenti jari kita tuh ya, lupa belajar, lupa mengerjakan PR. Nih, abang mau ngasih tahu ada banyak sekali gangguan kesehatan yang terjadi dampak negatif beberapa diantaranya untuk main gadget ya. Trigger thumb atau jempol menengkuk itu bisa menjadi fatal adikku semua ya. Kalau kita nggak berhenti, terus cubital tunnel syndrome artinya ini memainkan HP bisa membuat kamu sering menengkuk siku dan bertumbuh pada siku. Nah itu sangat berbahaya adikku semua. Selanjutnya ada lagi the text neck syndrome. Menggunakan HP secara berlebihan cenderung membuat terlalu banyak menengok ke bawah. Jadi kalau kita main HP nggak lihat ke sekitar kita, cuma gini aja kita lihat. Nah itu juga nggak baik. Terus apa lagi? Yang paling penting dan fatal, merusak penglihatan kalian loh. Kalian kan masih muda-muda loh, kan belum nenek atau kakek kan? Ya, kalian nanti lihat loh mata kalian nanti udah min 4 atau min 6. Nah itu kalian harus hati-hati loh. Jangan sampai nanti mata kalian udah minus. Nah ada lagi merusak penglihatan. Nah, kalau kita lihat di situ, kalau kita sering main HP, itu kan sinar birunya itu akan mengganggu mata kalian. Jadi kalau bisa upayakan berhenti, ya. Terus gangguan tidur, efek negatifnya kalau kita sering-sering main HP, nggak berhenti, nah itu akan terjadi gangguan tidur adikku semua. Jadi bagaimana nih caranya berhentinya nih? Tapi yang sebelum abang mengasih tahu caranya untuk berhenti adikku semua, yang keenam ini yang paling fatal adikku semua, itu yang harus jaga kesehatan kalian, yaitu kanker. Nah radiasi yang sering kita mainkan itu bisa terjadi kanker dalam tubuh kita. Nah bagaimana caranya untuk menghentikannya adikku semua, tips amannya. Nah kalau di sini abang dapat dari sumber Google, batasi penggunaan HP menjadi seperlunya. Jadi kalau kita misalnya mengerjakan soal, mengerjakan apa, udah cukup dulu gitu, berhenti dulu main HP-nya, tunggu dulu 1 jam atau 2 jam, baru nanti kalau misalnya main HP, monggo. Tapi dibatasin juga ya, sejam misalnya, habis itu udah gitu. Nah, apalagi misalnya hindari penggunaan HP saat sedang berkendara. Misalnya ada adikku yang udah remaja misalnya, udah bawa motor tapi tetap megang HP, nggak bisa lepas dari sosial media, itu nggak baik adikku semua ya. Itu udah terjadi, ya harus diperiksa tuh adikku. Nah, ada lagi kurangi cahaya di layar HP. Nah, caranya untuk mengurangi layar HP itu supaya mata kalian nggak rusak. Nah, ada lagi, memang sih HP itu memang membawa banyak kemudahan, tetapi jangan sampai penggunaannya mengancam kesehatanmu. Gunakan HP secara bijak sehingga kamu dapat menikmati manfaat teknologi tanpa harus mengalami dampak negatif HP. Jadi, kalau abang mau berpesan, keinginan kalian itu atau kebutuhan kalian, kuasailah teknologi. Jangan teknologi menguasai kalian. Ya, terus abang di sini mau lihat dong zaman abang sama zaman sekarang, zaman milenial, permainannya tuh apa aja sih bang dulu? Nah kalian tuh sebenarnya bisa berhenti main HP loh dengan cara-cara secara fisik, bukan hanya olahraga loh. Ada permainan yang seru loh dulu. Coba boleh ditampilkan slide-nya. Ini bermain permainannya menggunakan fisik atau otak. Di sini ada dulu sosial kelompok atau ya VS no individual. Maksudnya yang sosial kelompok itu dulu zaman saya dulu tuh ucing sumput ya, apalagi main sepatekong, apalagi ya dulu main galaksi, main benteng-bentengan ada semua dulu tuh mainnya fisik dulu tuh, belum ada teknologi. Sekarang kalau udah individual sekarang apa yang terjadi? Bermainnya sendiri, cuma hanya main game sendiri-sendirian, nggak ada sosial sama sekali dengan teman-teman yang lain. Itu ada adikku semua, itu berbedanya. Coba permainan apa lagi sih bang? Zaman dulu tuh, wah ada yang tahu nggak itu?
yang di atas itu HP apa dulu? Wah kalau zaman tahun 2000-an tuh tahu loh. BB-BB-an itu pakai apa namanya tuh? Pakai kayak lingkaran-lingkaran gitu masukin ke dalam. Terus ada Game Boy. Zaman saya dulu tuh Game Boy. Terus main apa lagi? Main Galactric, main lagi ada benteng-bentengan. Terus yang paling ujung itu ada kiri kalian itu ada sepatekong, terus ada lagi main karambol. Wah, dulu zaman abang tuh main karambol, wah adikku semua. Jadi kalau yang kalah tuh dicoret pakai bedak gitu ya. Jadi saking serunya dulu. Nah, ada lagi olahraga yang paling terberat banget adikku semua. Catur. Ya kan benar nggak catur nggak? Ngangkat raja, ngangkat benteng, ngangkat bupati. Banyak deh yang bisa lakukan lo bersama orang tua. Jadi kalau kalian misalnya pengen bermain dengan orang tua tuh bilang aja, Pak aku mau main catur, Pak aku mau main Uno, itu juga tuh Uno, atau main yang lain yang berbau fisik ada di semua, bisa sepak bola, bisa main bola basket, bisa main badminton, itu bisa mengurangi kalian tergantung pada gadget kalian ya. Nah kalau kita lihat lagi, zaman abang dulu tuh ada namanya Tamiya sama Crash Gear, dulu tuh paling favorit ada di semua. Nah kalau kita lihat di sini perbedaannya sangat jauh ya antara zaman 90-an sama tahun 2000 ke atas. Nah, kalau abang mau pesankan di sini, adik-adik kalau ada keinginan kalian utamakan dulu kebutuhan kalian karena berbeda loh. Keinginan itu nggak terlalu wajib lah gitu ya. Kalau misalnya kalian mempunyai keinginan yang harus ya benar-benar banget ya, seperti kayak buku, misalnya buku novel itu nggak apa-apa kalau bermanfaat ya. Tapi kalau misalnya nggak bermanfaat itu jangan ya udahlah disingkirkan dulu. Nah kalau misalnya orang tua kalian tidak sanggup membeli barang-barang yang kalian inginkan, kalian menabung. Nah kalau abang mau cerita itu ada seorang anak, dia itu sebenarnya ayahnya udah meninggal ada di semua dan dia hanya punya orang tua ibu ya, berarti ya ibunya saja. Dia sangat gimana ya caranya untuk mendapatkan sesuatu itu, misalnya dia ingin mempunyai gadget atau tablet ada di semua. Akhirnya dia berusaha untuk menjual seperti kayak donat maupun makanan-makanan yang digoreng oleh ibunya. Akhirnya dari hasil itu ada di semua sampai dia SMP berhasil. Dari kelas 3 SD dia menabung sampai kelas 3 SMP. Jadi perjuangannya itu ada di semua nggak mudah untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalian kalau misalnya ada keinginan kalian tidak dituruti orang tua jangan marah. Coba nabung dulu, coba mungkin bisa melakukan hal sesuatu untuk keinginan kalian. Tapi kalau misalnya keinginan kalian tidak tercapai juga, ya berdoa untuk Tuhan juga. Ya mungkin ada rencana Tuhan di balik itu ada di semua. Nah itu yang bisa abang sampaikan firman hari ini. Jadi bedakan ya kebutuhan dan keinginan kalian ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami puji. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah hamba sampaikan Tuhan. Mari Tuhan pimpinlah firman ini Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba sendiri Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, pimpin dalam kemenangan Tuhan supaya kami mengerti firman yang disampaikan oleh hamba sendiri Tuhan. Mari Tuhan renungkan dalam hati kami masing-masing Tuhan, bedakan keinginan dan kebutuhan kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang baik Tuhan, dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, gimana tadi firmannya? Keren banget kan? Tadi apa sih yang kita bisa dapat dari firmannya Kak? Pastinya kita jangan terlalu sering main HP Kak. Kita Betul. harus ingat waktu kapan kita Ya. bisa main HP, kapan kita berhenti main HP. Iya kita harus ingat waktu. Kan Nina ada pesan apa tuh tadi dari firmannya? Pesannya, kita nggak boleh terlalu sering menggunakan handphone, Iya, betul. apalagi anak sekolah. Iya, Kalau betul. anak sekolah itu harus pintar-pintar bagi waktu. Betul, betul, kan Kak. kita semua ini kakak sudah mulai beranjak dewasa ya. Yang pastinya tadi ingat temanya
tidak konsumtif. Kalau tidak konsumtif berarti kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita dan jangan terpaut sama keinginan kita saja. Betul, Kak. Ngomong-ngomong tentang tidak konsumtif ini tuh berhubungan sama hidup yang berkecukupan dan juga merasa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan selama ini. Ngomong-ngomong bersyukur, Sekarang udah waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Persembahannya boleh dikumpulin di orang tua masing-masing ya. nah untuk persembahannya kita mau bawakan satu buah pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hati. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Oke teman-teman, jangan lupa ya buat persembahannya dititip ke mama papanya. Nah sekarang kita ada pengumuman sedikit nih. Yang pertama pengumumannya apa tuh Kak? Oke, untuk pengumuman live streaming kita akan ketemu lagi di setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk minggu kedua dan minggu keempat, minggu kedua akan diisi oleh Modramen dan minggu keempat akan diisi oleh Klasis. Selanjutnya pengumumannya adalah kita punya kuis loh Kak. Wah, kuis apa ini Wah Kak? iya nih ada kuis, tapi kita jelasin dulu loh Iya. gimana ketentuan kuisnya. Nah buat teman-teman nanti kita ada kuis 3 soal, kalian langsung jawab dan jawab ketiga-tiganya ditulis di kolom komentar yang ada di channel YouTube-nya. Oke? Iya, betul Kak. Disiapin ya HP-nya atau kertasnya gitu untuk mencatat pertanyaannya biar kalian tidak lupa. Iya. Buat teman-teman yang berhasil menjawab tercepat dan terbenar akan mendapatkan hadiah dari kakak-kakaknya yang nanti pengumumannya akan dikasih tahu 2 minggu lagi. Iya, betul Kak. Nah buat soal pertama apa tuh Kak? Soal pertama belum tayang ya? Udah, oke. Kuis tebak tokoh Alkitab. Yang pertama, siapakah aku? Ayahku bernama Daud. Aku seorang raja ketiga pada zaman Israel. Aku meminta kepada Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel. Ayo tebak, siapakah aku? Oke, untuk kuis tebak tokoh Alkitab yang kedua yaitu siapakah aku? Clue pertama adalah aku seorang nabi perempuan pada zaman Yesus lahir. Clue yang kedua aku anak Fanuel dari suku Asher dan clue yang ketiga aku berumur 84 tahun. Nah yang terakhir siapakah aku? Aku salah satu 12 murid Tuhan Yesus. Aku ikut menyebarkan kebenaran firman Tuhan di seluruh Yerusalem. Aku menulis perjanjian baru terakhir melalui penglihatan yang diberikan Tuhan yaitu surat Wahyu. Nah tadi udah ada ya 3 pertanyaannya, sekarang cepat klik kolom komentarnya, jawab yang benar dan jangan lupa nanti kita ada hadiah yang diumumkan 2 minggu lagi. Baik teman-teman, pengumuman kita sudah selesai, kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum menutup ibadah kita mau berdoa syafaat dan doa persembahan terlebih dahulu yang doanya akan dibawa oleh Bang Aldo. Kepada Bang Aldo dipersilahkan. Mari kita bersama doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk memimpin kami Tuhan dari awal kebaktian hingga pengacara kebaktian KKR dari kelas pertama, Madya dan remaja Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan agar berguna untuk gereja ini, untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Dan terlebih juga Tuhan, kami berdoa
untuk guru-guru KKR Tuhan yang sudah membawa kebaktian hari ini Tuhan, agar mereka tetap diberi kesehatan juga Tuhan. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami Tuhan, di rumah kami masing-masing, walaupun kami tidak sekolah secara langsung Tuhan, secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk PMG Tuhan dan tim musik Tuhan. Adapun pergumulan di setiap tim masing-masing Tuhan, Tuhan tetap memenangkan dan memimpin permasalahan-permasalahan itu Tuhan, dan membawa kemenangan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing ya Tuhan, berkati mereka Tuhan, baik rezeki, baik ekonomi juga Tuhan, berkati mereka Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Adapun masalah-masalah di keluarga kami masing-masing Tuhan, Tuhan tetap memimpin dengan satu kemenangan Tuhan. Dan terlupa juga Tuhan, kami berdoa untuk para tim medis garda terdepan kami Tuhan, untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa kami mendapatkan kemenangan Tuhan dan bisa melewati COVID-19 ini Tuhan. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkati presiden hingga paling bawah Tuhan, lurah maupun desa Tuhan, agar menjalankan pemerintahan ini Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami sempurnakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bang Aldo. Buat teman-teman, sebelum menutup ibadah kita mau bawakan satu pujian terakhir. Kita mau nyanyikan lagu Ujilah Aku Tuhan. diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan ya.